Tahukah kalian, badan usaha milik pemerintah itu ada dua loh. Yang pertama ada badan usaha milik negara, dan yang kedua ada badan usaha milik daerah. Lalu perbedaan keduanya apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran ekonomi bersama saya, Nurul Aziza. Di video sebelumnya, kita telah membahas tentang perusahaan dan badan usaha. Berdasarkan kepemilikannya, badan usaha dibagi menjadi tiga. Ada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta. Nah, di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Hal yang membedakan di antara keduanya adalah kepemilikan dan skala yang diperbolehkan. Untuk BUMN adalah milik negara dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia untuk menyelenggarakan bisnisnya. Sedangkan BUMD adalah milik daerah dan hanya dapat beroperasi di wilayah tertentu atau di wilayah lain atas izin dari pemerintah daerah setempat. Tahukah kalian bahwa BUMN dan BUMD memiliki peran yang penting loh dalam perekonomian? Apa saja ya perannya? Untuk BUMN berperan sebagai penghasil barang atau jasa untuk orang banyak. Kedua, sebagai pelopor sektor yang belum diminati oleh pihak swasta. Ketiga, sebagai pelayanan publik. Dan yang terakhir, sebagai pembuka lapangan pekerjaan. Sedangkan untuk BUMD berperan sebagai berikut. Yang pertama, membantu meningkatkan pendapatan daerah. Yang kedua, mengusahakan pemerataan pembangunan. Dan yang ketiga, membantu memperluas lapangan pekerjaan di daerah. Kalian udah tahu belum bahwa BUMN dan BUMD memiliki bentuk dan ciri-ciri yang berbeda dan unik loh? Nah, kita akan membahas tentang BUMN terlebih dahulu. Di BUMN dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, Perum atau perusahaan umum, dan yang kedua, Persero. Perum atau perusahaan umum adalah badan usaha milik negara yang utamanya melayani kepentingan umum, baik dalam hal produksi, distribusi, maupun konsumsi. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum. Misalnya, Perum Damri, Perum Jasa Tirta, Perum Balai Pustaka, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, Perum Bulog, dan masih banyak lagi. Ciri-ciri perusahaan umum. Yang pertama, bersifat melayani kepentingan masyarakat umum sekaligus mencari keuntungan. Yang kedua, umumnya bergerak di bidang jasa vital. Yang ketiga, modal keseluruhan dimiliki oleh negara dan kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN serta mendapat kredit dari dalam dan luar negeri. Yang keempat, dipimpin oleh direksi. Dan yang terakhir, pegawainya adalah pegawai negara yang diatur tersendiri di luar ketentuan yang berlaku untuk pegawai negeri maupun persero. Nah, bentuk BUMN yang kedua adalah perseroan, di mana perseroan adalah badan usaha milik negara yang modalnya terbagi atas saham-saham yang dimiliki oleh sebagian besar atau keseluruhannya milik negara, dan sebagian yang lainnya bisa dimiliki oleh pihak lain. Tujuan utamanya adalah memproduksi barang atau jasa yang bermutu tinggi, serta untuk menjalin kerjasama dengan pihak swasta. Misalnya, PT Pertamina, PT Kimia Farma, PT BNI, PT BRI, dan yang lainnya. Nah, ciri-ciri persero yang pertama
modalnya terdiri atas saham-saham dan dapat diperjualbelikan di pasar modal. Yang kedua, rapat umum pemegang saham atau RUPS memegang kekuasaan tertinggi. Yang ketiga, pegawainya adalah pegawai swasta. Dan yang keempat, tujuan utamanya adalah sebagai pos penerimaan negara bukan pajak dalam APBN. Nah, kalian udah tahu belum? Sebenarnya bentuk BUMN itu ada satu lagi yang disebut perusahaan jawatan atau berjan. Namun, karena berjan ini dinilai merugikan negara atau tidak menguntungkan, sehingga berjan ini dibubarkan. Namun, bentuk-bentuk perusahaan yang berbentuk berjan akhirnya dimasukkan ke dalam perum atau persero atau bantuan layanan umum. Nah, sampai di sini kita telah mengetahui bentuk-bentuk dan ciri-ciri dari masing-masing perusahaan di badan usaha milik negara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri dan bentuk badan usaha milik daerah. Ciri-ciri BUMD. Yang pertama, diatur dan didirikan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, modalnya berasal dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. Yang ketiga, bertujuan untuk melayani kepentingan umum dan mencari keuntungan. Dan yang terakhir, dipimpin oleh direksi. Selanjutnya, bentuk-bentuk BUMD. Di sini, bentuk BUMD juga terbagi menjadi dua. Ada perumda atau perusahaan umum daerah dan perseroan daerah. Yang membedakan di antara keduanya adalah perumda keseluruhan modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan tidak terbagi atas saham-saham. Sedangkan untuk perseroan daerah, sebagian besar modalnya atau paling sedikit 51% dimiliki oleh perusahaan daerah dan terbagi atas saham-saham. Sebagai tambahan, BUMD banyak bergerak di bidang transportasi umum, perbankan, dan penyedia air bersih. Contohnya, bis umum daerah, misalnya seperti Transjakarta, lalu perusahaan daerah air minum atau PDAM, lalu bank-bank daerah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Walaupun sepertinya BUMN dan BUMD sama-sama menguntungkan negara dan daerah, tapi pada dasarnya BUMN dan BUMD sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kelebihan dan kekurangannya ini apa aja sih? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Kelebihan dari BUMN. Yang pertama, menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Yang kedua, modalnya tentu jauh lebih besar. Yang ketiga, menyediakan barang dan jasa untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, organisasi disusun dengan baik, lalu memiliki kekuatan hukum yang jauh lebih kuat. BUMN juga berusaha di sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Namun, di sisi lain, kelemahan dari BUMN adalah yang pertama, pengelolaan faktor produksinya kurang efisien. Yang kedua, lambat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, menimbulkan monopoli pada sektor vital. Yang keempat, struktur kepemimpinan yang kadang lemah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari BUMD. Kelebihan dari BUMD, yang pertama, pengumpulan modalnya tidak sulit, karena modal diperoleh dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua, meringankan beban pengeluaran masyarakat karena dapat menaruh harga murah. Yang ketiga, apabila penderita kerugian, pihak pemerintah yang menanggungnya. Yang keempat, kegiatan ekonominya dilakukan untuk melayani kepentingan umum. Dan yang kelima, memperoleh fasilitas dari negara. Namun, di sisi lain, BUMD juga memiliki kelemahan.
Di antaranya adalah yang pertama, karena memiliki fasilitas yang diperoleh dari negara, hal ini berpotensi menjadikan pegawainya kurang disiplin. Yang kedua, sampai saat ini pengelolaan BUMD masih dinilai kurang efisien, sehingga kerap mengalami kerugian. Lalu selanjutnya, terkadang penetapan harganya ditetapkan secara sepihak. Terakhir, adanya birokrasi dapat menghambat kinerja dari BUMD. Nah, gimana nih? Sekarang kalian udah tahu kan perbedaan dari BUMN dan BUMD? Kalian juga telah belajar mengenai perannya, bentuk-bentuknya, ciri-cirinya, hingga kekurangan dan kelebihan dari BUMN dan BUMD. Keduanya adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah maupun negara. Walaupun tujuannya sama-sama mencari keuntungan, tapi barang atau jasa yang dikeluarkan oleh BUMN maupun BUMD biasanya memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan pihak lain. Hal ini bertujuan untuk membantu rakyat dan demi kesejahteraan masyarakat